Baik, kita mulai ya kuliah kita pada malam hari ini. Em, Kita sudah masuk ke pekan kelima ya. Jadi kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ethics ya, tentang pengenalan ya, ethics itu apa, terus kemudian tentang teknologi ya, kemudian juga tentang eh, etika dalam teknologi dan juga tentang teknologi AI ya. Nah, di pertemuan kali ini ya kita akan melihat beberapa isu-isu dalam dalam pengembangan AI ya, teknologi AI itu sendiri ya. Hmm. Oke, ini sebelumnya kita bisa melihat ya bagaimana kemudian kemajuan teknologi AI ini ya, dengan beberapa contoh-contoh yang menunjukkan keberhasilan ya, pencapaian dari teknologi AI ya. Dan beberapa kali ya, untuk menguji ya seberapa hebat teknologi AI ini, eh, itu eh, ditandingkan langsung dengan pakar ya, dengan ahli ya. Salah satu contohnya ya, ini adalah permainan eh, Go ya, permainan Go ya, di mana AI yang bernama AlphaGo ini bisa mengalahkan Lee Sedol ya, seorang ahli Go ya. Eh, Kemudian ya, da, pernah juga ya, komputer ya yang berbasis AI juga ya, itu mengalahkan juara catur dunia ya, dalam permainan catur ya. Ya itu juga jadi kita bisa melihat ya bagaimana ternyata dalam beberapa kasus ya, ya ini kasusnya dalam permainan ya. AI ini sudah memiliki kecerdasan yang mampu mengungguli ya manusia ya, dan manusia yang diungguli ini bukan sekedar manusia rata-rata pada umumnya, tapi memang seorang yang sudah cukup ahli ya. Kemudian ya kita juga bisa melihat dalam membantu ya kehidupan manusia ya. Teknologi AI ini juga berperan ya. Contohnya dalam aplikasi e-health ya, online medical service and remote diagnostics ya, di mana kemudian ya aplikasi ini menerima input dari beberapa peripheral ya, beberapa alat ya, beberapa sensor yang masing-masing sensor ini mendeteksi ya indikator-indikator yang berbeda-beda dari tubuh eh, seorang pasien ya. Contoh misalkan dalam ilustrasi ini kita bisa melihat ada eh, yang mengukur suhu ya, ada juga yang mengukur oksigen ya, ada yang mengukur tekanan darah ya, ada yang akselerometer ya, yang mengukur posisi ya, posisi pasien ya. Kemudian ada yang mengukur aliran nafas ya. Kemudian ada juga sensor EKG ya, sensor EMG ya. Kemudian ya, galvanic skin response sensor ya. Jadi eh, banyak ya alat-alat sensor yang digunakan. Ya tentu ini akan memberikan input yang bervariasi ya. Jadi kalau dalam istilahnya ini kita sebutnya multimodal ya, karena dia memberikan input yang beragam, bervariasi dengan cara akuisisi yang beragam juga ya. Nah, ini semuanya masuk ke dalam sistem sistem berbasis AI ya. Dan kemudian nanti ini akan dari sistem berbasis AI ini, data-data ini akan diolah sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil ya, indikasi ya apakah seorang pasien ini sehat atau memiliki gejala-gejala yang perlu menjadi perhatian ya dalam urusan kesehatan. Kemudian juga ya bagaimana ya teknologi AI ini kecerdasannya ya, kecerdasan AI ini dipasangkan ke dalam eh, robot ya, dan dalam
kasus ini, bagaimana robot itu diberikan, ditanamkan kecerdasan untuk bisa memandu ya manusia untuk keluar dari sebuah bangunan. Ya ini terutama ketika eh, misalkan dalam kondisi bencana ya, atau bisa juga untuk memandu orang-orang yang lansia ataupun yang eh, apa namanya eh, anak kecil misalkan ya, yang butuh untuk keluar dari bangunan karena alasan-alasan tertentu. Ya. Nah, dari kesemua ya contoh-contoh perkembangan teknologi AI tersebut ya, ya kita menjadi bertanya ya, sebenarnya apa yang menjadi kesulitan dari AI itu sendiri ya. Kemudian kita juga melihat ya dari perkembangan teknologi AI yang sudah ada itu, apa sebenarnya yang menjadi tantangan utama dalam mengembangkan AI ya untuk aplikasi-aplikasi yang lebih kompleks, dan bagaimana ya apa saja isu-isu yang diangkat terkait dengan teknologi AI ini. Ya. Jadi itu yang menjadi bahasan ya. Setelah dilihat ternyata teknologi AI ini memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan juga potensi untuk berkembang dan memiliki potensi untuk mengalahkan ya, menyaingi ya, berkompetisi dengan manusia dalam urusan-urusan tertentu ya. Muncul pertanyaan baru ya. Dan kita sudah belajar juga dalam konsep pengembangan teknologi ya, bahwa setiap kali ada teknologi ya, teknologi ini akan menghasilkan, akan mempengaruhi kehidupan masyarakat ya, dan pada akhirnya itu akan menjadi dorongan ya, ketika perubahan masyarakat ini sudah berubah gaya hidupnya ya, muncul tuntutan baru ya. Nah, begitupun juga sebenarnya perkembangan teknologi AI ini akan muncul tuntutan baru lagi setelah melihat oh ternyata AI ini promising ya, punya potensi untuk diimplementasikan, punya potensi untuk berkembang. Ya, maka tuntutan berikutnya kira-kira diimplementasiin di mana lagi? Kira-kira supaya performance-nya lebih baik harus diapakan gitu. Seperti itu, ya. Nah, apa saja yang masih menjadi kendala ya bagi AI ini? Ya, yang pertama ya, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa tidak semua software itu adalah AI ya. Tidak semua software adalah AI ya. Contoh misalkan algoritma yang dia itu hanya melakukan sorting dan juga searching yang sederhana ya. Nah, ini kita tidak bisa menganggap itu sebagai sebuah sistem yang berbasis AI ya. Nah, atau contoh lainnya misalkan algoritma kontrol dalam flight system ya, atau misalkan dalam pembangkit listrik. Nah, walaupun mungkin ya sistem tersebut kita bisa katakan sistemnya cerdas ya, tapi ya bagi kita yang sudah mempelajari programming mungkin ya kita paham bahwa sebenarnya di balik algoritma itu hanya semacam sistem branching if then biasa ya. Walaupun mungkin if then-nya agak kompleks gitu, tapi tetap dia itu sebenarnya hanya eh, sistem AI, sistem mohon maaf, sistem yang berbasis pada pemrograman yang standar ya. Belum ada kecerdasan di situ. Kecerdasan itu ciri khasnya memang dia bisa berkembang ya. Ketika ada apa fakta baru, maka dia bisa menyusun dari fakta itu menjadi sebuah pengetahuan baru ya. Nah, algoritma sorting, searching, dan juga algoritma kontrol ini ya, ini adalah contoh-contoh program yang mungkin terlihat canggih bagi sebagian orang, tapi sebenarnya ini hanya adalah sebuah program yang sederhana yang menjalankan task ya, sesuai dengan instruksi yang diberikan dalam bentuk kode program. Ya. Nah, jadi kita melihat ya ternyata tidak semua ya yang kita kata yang di masyarakat umum mungkin mengatakan itu adalah AI, tidak semua itu sebenarnya adalah sebuah AI ya. Ini kata kadang menjadi gimmick ya, kadang menjadi gimmick juga ya, misalkan dalam pemerintahan apalagi di era AI sekarang ya, mungkin banyak juga instansi-instansi yang berebut untuk kemudian mengimplementasikan AI ini. Ya akan tetapi karena mungkin kurangnya pengetahuan ya, menganggap bahwa itu adalah AI padahal sebenarnya bukan AI, itu hanya algoritma if then biasa ya. Misalkan eh,
teman-teman yang mungkin bermain video game ya. Nah, yang bermain video game sebenarnya bagi sebagian ya yang bermain video game itu mungkin merasakan bahwa oh di dalam game ini diimplementasikan AI ya. Karena misalkan dia eh, tingkat kesulitannya ya dia beradaptasi terhadap ke keahlian si pemain, keahlian si gamer gitu ya. Em, di sini ada yang suka main game nggak? Sini ada yang ya. Nah, itu misalkan ada beberapa game yang dia itu sistem difficulty levelnya itu dynamic ya. Difficulty levelnya dynamic ya. Contoh kalau misalkan saya sebut aja Resident Evil 4 ya. Resident Evil 4 itu kan ada sistem difficulty levelnya yang berbasis ranking ya. Ranking itu jadi kalau kita semakin jago ya, nanti resource-nya itu semakin semakin sedikit yang eh, disediakan gitu ya. Jadi kalau misalkan biasanya kan kalau kita main Resident Evil kan eh, si zombie-zombinya itu kalau dibunuh nanti ngeluarin item. Nah, kalau kita makin jago itu itemnya itu makin jarang gitu. Herbalnya makin jarang yang siapa ngelut ngelut drop lootnya itu herbalnya makin jarang gitu. Kalau kita makin jago rankingnya seperti. Tapi kalau ranking kita jelek biasanya drop drop item dropnya itu makin makin sering gitu ya. Nah, itu contoh eh, seolah-olah itu pintar, padahal sebenarnya ya bagi kita yang ngerti programming itu sebenarnya hanya menerapkan algoritma if dan biasa seperti itu, ya. Atau algoritma eh, mungkin yang main Souls game ya, Dark Souls, Demon Souls itu kan, ya ada yang makin sering kita mati malah dia makin susah gitu. Nah, itu sebenarnya algoritmanya bisa jadi itu if then biasa saja. Belum menerapkan AI yang sifatnya itu komprehensif ya. Jadi algoritma if dan biasa saja sebenarnya. Tapi bagi orang yang mungkin awam terhadap IT, awam terhadap coding, awam terhadap computer science menganggap itu sebuah sudah sangat canggih gitu ya. Seperti itu ya. Jadi eh, pemahaman masyarakat tentang AI ini juga masih masih menjadi eh, kendala ya. Kemudian yang kedua adalah adanya keterbatasan sensor dan persepsi. Ya, ini efeknya kemana? Efeknya adalah nanti data yang kita pakai untuk membangun AI bisa jadi tidak representatif. Ya, bisa jadi dia tidak representatif. Contoh misalkan ya, kalau kita misalkan di lingkungan eh, standar gitu ya, mungkin pencahayaan itu bisa kita kondisikan ya. Tapi bayangkan kalau misalkan eh, kita harus melakukan akuisisi data itu dari permukaan planet lain, ya, permukaan planet lain atau permukaan bulan yang pencahayaannya itu tidak semudah kita di sini untuk mengkondisikan. Ya, maka nanti di sana akan ada keterbatasan sensor, keterbatasan persepsi, ya, sehingga informasi yang diakuisisi oleh si mesin itu bisa jadi tidak akurat, tidak bisa menggambarkan lingkungan yang real di sana seperti apa. Dan kita juga sulit untuk mengkondisikan ya supaya memang benar-benar eh, lingkungan di permukaan bulan itu misalkan itu tersimulasikan dengan baik. Ya. Nah, dampaknya apa? AI kesulitan memahami dunia yang nyata tadi ya, dunia yang sebenarnya harus dia pelajari ya, karena data yang dia terima itu tidak sempurna seperti itu ya. Nah, kemudian yang tantangan yang lain juga ya, yang ini tantangan yang ini sebenarnya yang lebih sering jadi pembahasan ya, adalah ketidakmampuan generalisasi ya, generalisasi. Apa maksudnya generalisasi? Generalisasi itu gini, em, misalkan ya, kita ingin membangun sebuah sistem untuk mengenali user dari suara ya, mengenali orang dari suara ya. Nah, ternyata ya kita sudah memprovide dengan data-data suara dan usernya siapa ya dan label usernya siapa. Nah, ternyata ketika orang ini sakit flu ya, orang ini sakit flu. Nah,
suaranya itu kan agak berbeda, ya. Nah, ternyata suara yang pada sakit flu ini ternyata tidak bisa dikenali oleh sistem. Kenapa? Karena sistem itu dia tidak mempelajari pola dari data yang dimasukkan. Tapi sistem itu cenderung dia hanya menghafal data yang dimasukkan, gitu. Kenapa itu? Karena tidak mampu melakukan generalisasi. Ya, kalau kita sistem itu mampu melakukan generalisasi, mau dia itu lagi sehat, mau dia suaranya lagi sakit, sistemnya masih bisa mengenali. Seperti itu ya. Atau contoh misalkan dalam sistem pengenalan wajah ya. Ya, kalau wajahnya normal dia bisa kenali. Tapi begitu wajahnya dikasih baret-baret ya, dikasih apa tuh coretan kayak apa tuh, ada yang tahu Kenshin Himura gitu ya, coretan X kan di pipinya gitu kan. Ya. Nah, itu kan mungkin sistem jadi nggak bisa mengenali karena ada coretan huruf X di pipinya ya. Itu kan menjadi sebuah ketidakmampuan dalam sistem melakukan generalisasi tadi. Ya. Sehingga nanti efeknya apa? Efeknya adalah AI menjadi kurang tangguh ya, kurang eh, tangguh dalam menghadapi dunia yang dinamis dan juga tidak terduga. Ya, ya tadi ya, orangnya mukanya dia ketika mulus dikenali gitu ya. Begitu ada luka ya, dia tidak bisa dikenali gitu. Ini kan jadi permasalahan juga. Bayangkan ketika misalkan kita harus melakukan surveillance surveillance keamanan ya. Kemudian kita udah tahu nih, sistem kita udah dikasih data ini muka ini teroris misalkan di bandara. Ternyata terorisnya itu pakai pakai kumis palsu ya misalkan ya. Ternyata nggak bisa dikenali. Nah, ini kan jadi problem seperti itu ya. Nah, kemudian ya, tantangan lain dalam pengembangan AI itu adalah bagaimana membangun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan umum. Maksudnya kecerdasan umum ini AI-nya bisa melakukan beberapa beberapa hal gitu ya. Jadi tidak hanya untuk satu tugas yang spesifik ya, ya. Untuk mencapai satu kemampuan yang sifatnya beberapa hal gitu ya. Kalau sekarang ya AI ini ya sifatnya ya pada umumnya spesifik saja gitu ya. Contoh misalkan kita membangun sistem untuk mengenali mengenali wajah misalkan, ya dia hanya bisa mengenali wajah ya. AI-nya nggak bisa untuk mengenali hal lain misalkan selain wajah. Ya, atau misalkan ya AI-nya hanya bisa mengenali wajah itu citra wajah saja, nggak bisa ngenalin suaranya misalkan ya. Ya, jadi dia tidak memiliki kecerdasan yang sifatnya lebih lebih umum ya, lebih general ya. Ya. Nah, contoh misalkan ya beberapa sistem AI ini mengklaim mereka sudah lulus Turing Test. Ada yang tahu Turing Test itu kayak gimana? Ada yang tahu Turing Test itu seperti apa? Turing Test itu ya eh Belum tahu, Pak. ya Turing Test itu gini nih. Eh ada user ya, seorang user, dia diminta untuk berinteraksi dengan dua sistem. Sistem pertama itu sistem yang berbasis AI. Jadi kayak diminta berinteraksi dengan sistem pertama sistem pertama itu basisnya ya. Sistem kedua sebenarnya di belakangnya orang, manusia gitu. Nah, si AI ini disebut lulus Turing Test kalau user yang berinteraksi dengan dia nggak bisa membedakan dia itu AI atau manusia beneran. Itu namanya Turing Test. Jadi Turing Test itu seseorang nanti diminta untuk berinteraksi dengan AI dan juga diminta untuk berinteraksi dengan manusia. Tapi dia nggak tahu tuh bahwa dia itu berinteraksi dengan manusia. Ya, dia juga nggak tahu bahwa dia sedang berinteraksi dengan AI. Ya kayak gini aja lah, disuruh ngechat gitu, chat ya, ngechat. Nanti dia nggak tahu tuh yang nge-reply chatnya itu apakah chatbot atau orang beneran ya. Nah kalau dia nggak bisa membedakan chatbot itu, bahwa chatbot itu adalah AI, dia nganggap chatbot itu adalah orang beneran. Nah, maka si chatbot itu tadi sudah lulus Turing Test. Seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti itu contohnya ya Turing Test ya. Jadi si AI itu sudah bisa mengelabui manusia, di mana manusia menganggap bahwa
si AI itu adalah manusia asli. Ya. Nah, ini banyak klaim-klaim seperti ini, ya. Akan tetapi AI sendiri itu belum ada yang bisa mencapai strong AI, ya, di mana dia bisa melakukan beberapa tugas yang berbeda-beda. Ya. Nah, ya, Agi, ya. Ya, Agi itu apa Agi? Agi. Oke, ini mau azan kita kita skip sejenak ya, teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Em, jadi di sini ya beberapa artikel-artikel tentang Agi ya. Ada yang tahu Agi apa? Agi, Agi. Artificial General Intelligence, Pak. Oke, Artificial General Intelligence. Artinya sebuah sistem kecerdasan buatan yang dia itu bisa menjalankan beberapa tugas-tugas ya, beberapa task ya. Ya, contoh misalkan anak sekolahan misalkan ya, anak sekolahan ya. Nah, itu dia bisa bisa mengerjakan beberapa soal yang beda-beda kan ya. Maksudnya beberapa mata pelajaran beda-beda itu bisa dikerjain sama dia. Ya, jam jam 7 dia ngerjain soal matematika, jam 9 tiba-tiba dia mengerjakan soal fisika, ya misalkan SMA ya. Jam 11 tiba-tiba sudah mengerjakan soal-soal ekonomi gitu ya. Jam 1 ya ujian bahasa Inggris misalkan. Nah, itu semuanya eh, apa namanya? Tas-tas yang berbeda-beda dan itu bisa dikerjakan. Nah, bagaimana Agi ini ya dibangun ya untuk bisa mengerjakan beberapa tas yang berbeda ya. Nah, ini menjadi tantangan sampai hari ini masih menjadi tantangan ya. Nah, kemudian ya, itu tadi tantangannya ya. Sekarang isu yang diangkat terkait dengan AI ini. Yang pertama ini adalah bias dan diskriminasi ya. Ya, masalah yang muncul adalah AI ini dapat mewarisi bias yang ada dalam data yang dipakai untuk melatihnya, yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Ya, contoh misalkan sistem rekrutmen pegawai yang berbasis AI yang bias terhadap gender atau ras tertentu, ya, karena sangat dipengaruhi oleh dataset, ya, oleh dataset. Ya, contoh misalkan sistem untuk mendeteksi perilaku kriminal, ya, perilaku kriminal ini sudah beberapa kali diangkat sebenarnya. Nah, ini menjadi bias. Kenapa? Karena ternyata dataset yang dipakai itu yang pelaku kriminalnya kebetulan kebanyakan orang-orang negro ya. Sehingga yang dideteksi itu bukan perilakunya tapi yang dideteksi malah apa namanya? eh, ciri khas warna kulit orangnya seperti itu. Nah, ini yang namanya bias ya. Bias yang pada akhirnya menyebabkan diskriminasi ya. Ya, nah ini ya masih ingat ya tentang machine learning ya. Ini ada sebuah konsep di mana komputer dapat belajar, dia komputer itu belajar dari data dan belajar dari kesalahan yang muncul dari proses dia belajar mempelajari data itu. Ya, nah machine learning ini adalah produk AI yang sekarang saat ini sangat trending ya, yang mungkin kita tahu ya untuk klasifikasi atau bahkan eh, generatif AI itu basisnya adalah ya machine learning ya. Nah, AI yang dibangun saat ini yang berkembang saat ini sangat sebenarnya sangat bergantung dari data yang di-feed ke dalam proses pembelajarnya. Ya, jadi AI ini sebenarnya walaupun mungkin kita katakan dia cerdas tapi dia disetir oleh data sebenarnya ya. Sebenarnya sama saja deh dengan manusia gitu ya. Manusia ini kan juga belajar dari data yang diinputkan ke dalam manusia itu gitu ya. Nah, cuma memang manusia ini dia ketika ada data baru dia lebih cepat mempelajari ya. Nah, bagi AI ini ketika ada data baru itu tidak langsung dia bisa mempelajari dengan cepat ya.
Nah, baik buruknya AI ini tergantung data yang dia pakai untuk belajar ya, sehingga bias pada AI ini sangat mungkin terjadi. Kalau manusia ya, ketika misalkan diberikan data, itu ternyata tidak langsung menjadi fit bagi otaknya dia, karena ada tendensi emosi di sana. Ya, ada tendensi emosi. Misalkan ya, misalkan em, pelajaran sejarah waktu ini saya waktu orang tua orang tua teman-teman ya eh, mendapatkan pelajaran tentang sejarah misalkan, terus belajar tuh tentang sejarah bagaimana eh, pembangunan di zaman era Pak Harto misalkan ya, presiden kedua kita. Nah, ya seharusnya ketika kalau manusia itu belajar selayaknya machine learning belajar gitu ya, itu tidak akan ada yang namanya reformasi gitu. Karena semuanya memperoleh feedback, memperoleh feed data yang sama ya tentang keberhasilan pemerintah zaman Pak Harto misalkan ya. Nah, belajar dari sejarah, belajar dari pelajaran-pelajaran sosial gitu ya. Bahwa ini pemerintah ini berhasil, negara ini sekarang makmur sejahtera dan seterusnya gitu. Sehingga tidak akan ada yang namanya eh, reformasi gitu seharusnya ya. Akan tetapi karena manusia ini memiliki tendensi, memiliki emosi, memiliki logika yang lebih kompleks ya, ya, sehingga kemudian ya eh, tidak tidak bias gitu ya. Walaupun data yang diterima itu bias, tapi manusia bisa untuk membedakan ini tuh bias atau tidak. Makanya sekarang kan sejarah menjadi perdebatan kan ya. Sejarah itu menjadi perdebatan sekarang ya. Nah, itu tidak terjadi di mesin ya. Mesin ya ketika diberikan feed data ya dia akan mempelajari data itu, tidak akan berusaha untuk menangkap apakah data ini bias atau tidak ya. Nah, kemudian yang kedua ya isu yang diangkat yang terkait AI ini ya, transparansi dan akuntabilitas ya. Maksudnya apa di sini? Ya, banyak sistem AI, terutama yang basisnya deep learning, ini bersifat black box. Black box yang sulit dipahami. Ada yang tahu maksudnya black box itu apa? Black box itu maksudnya apa? Ayo, black box itu maksudnya apa? Black box system. Ada yang tahu? Black box system itu adalah sistem yang kita hanya mengetahui input dan outputnya. Jadi kita tahu kalau inputnya begini, outputnya begini. Seperti itu ya. Nah, sistem-sistem AI, terutama yang basisnya itu deep learning, ya deep learning itu apa sih? Ya, sistem-sistem AI yang dia itu kompleks dan untuk melatihnya dan juga menjalankannya, kita butuh sumber daya yang lebih besar ya. Sumber daya yang biasanya basisnya GPU ya. Eh, yang basisnya GPU. Ya, jadi kalau kita jalankan di sistem yang basisnya itu CPU saja, prosesor saja itu biasanya menjalankannya akan lama gitu ya. Jadi kita butuh yang basisnya GPU karena GPU itu bisa melakukan pemrosesan paralel sehingga proses komputasi menjadi lebih lebih cepat ya. Ya. Nah, kenapa dia butuh GPU? Karena proses komputasinya di dalamnya kompleks karena basisnya itu deep learning. Lapisan-lapisannya banyak ya. Namanya juga deep ya. Namanya juga deep ya, sehingga ya deep itu ya menandakan lapisan-lapisannya itu saking banyaknya sehingga kecerdasannya itu ya dia sangat mendalam. Ya, maksudnya lapisan-lapisan kecerdasannya itu banyak. Nah, em, ya ini makin susah ya untuk kemudian kita bisa ya semakin black box lah ya, karena kita hanya tahu spesifikasi input dan outputnya ya. Nah, sehingga yang menjadi masalah apa sih kalau sistemnya black box seperti itu? Yang menjadi masalah adalah kita tidak memahami bagaimana proses dia mengambil keputusan. Kenapa kalau inputnya gini, outputnya seperti ini, ya? Efeknya apa? Efeknya ini
tidak jelas argumentasinya apa. Ya, kita hanya menerima inputnya ini, outputnya ini. Kita tidak bisa menjelaskan karena AI itu nggak bisa menjelaskan kenapa kalau inputnya ini, outputnya seperti ini. Ya, nah sehingga ini menjadi masalah kalau dia itu berhadapan dengan eh, persoalan-persoalan yang membutuhkan penjelasan argumentasi. Contoh misalkan ya ini contoh misalkan mendeteksi deepfake, mendeteksi deepfake ya. Mendeteksi deepfake ini ya, misalkan diberikan sebuah input video atau gambar, kemudian sistem mengatakan ini deepfake. Nah, dia tidak bisa menjelaskan kenapa ini deepfake, ya. Nah, itu black box-nya di situ. Efeknya apa? Efeknya ini, ya, walaupun sistemnya bisa mengetahui ini deepfake atau tidak, tapi kan kalau kita bawa ini ke dalam sebuah persidangan, proses persidangan, itu butuh diberi penjelasan kenapa sistem ini bisa mengatakan ini deepfake atau tidak, ya. Karena tidak transparan tadi, ya, seperti itu. Ya, itu tantangan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya ini sebenarnya yang terkait dengan kita ya, isu etika dan juga moral ya. Ya, problemnya adalah AI ini karena tidak dibatasi ya, siapa saja bisa mengakses ya, selama memiliki koneksi internet sekarang ya banyak servis yang tersedia ya. Atau apalagi misalkan servisnya memberikan layanan yang lebih kalau kita berlangganan misalkan ya. Nah, maka diberikan layanan yang lebih powerful ya. Sehingga itu kembali lagi ya, penggunaannya itu akan sangat tergantung kepada si orangnya ya. Ya AI ini sendiri kalau dipakai oleh orang yang kurang beretika ya, ya dia akan menggunakan itu untuk tujuan-tujuan yang tidak etis ya. Ya, contoh misalkan penggunaan AI dalam autonomous weapon ya, yang dapat mengambil keputusan hidup mati tanpa campur tangan manusia ya. Atau juga terkait kepemilikan hak atas suatu karya cipta. Ya, misalkan ya, ada gambar, gambar ini di-generate ya, dibangkitkan menggunakan sistem apa namanya? Sistem AI. Ya, ini contoh ini contoh diagram ini contoh bagaimana membangun sebuah deepfake ya. Jadi ada yang namanya generator. Generator ini semacam eh, modul ya yang dipakai untuk membangkitkan sesuatu ya, membangkitkan sesuatu ya, dalam hal ini membangkitkan gambar ya, fake image, kemudian ada real image ya. Real image dan fake image ini dipakai untuk melatih diskriminator ini sistem atau modul yang membedakan gambar itu asli atau palsu. Nah, ini cara kerja dari GAN ya, cara kerja dari GAN, generatif adversarial network ya, cara kerja dari GAN. Nah, dengan sistem seperti ini, sistemnya itu dilatih dua hal. Pertama, sistem generatornya, modul generatornya dilatih supaya bisa menipu diskriminator. Diskriminatornya dilatih supaya bisa semakin cerdas membedakan fake dan real. Nah, jadi kayak saling beradu gitu ya. Pada akhirnya, sistemnya itu nanti akan menghasilkan generator yang pandai untuk menipu diskriminator. Seperti itu. Ya. Sehingga nanti generatornya ketika membangkitkan gambar, dia akan membangkitkan gambar yang semirip mungkin dengan gambar asli. Tapi gambar yang dia bangkitkan tidak berasal dari gambar asli itu. Sehingga ini menjadi pertanyaan, hak ciptanya itu milik siapa? Ya, hak ciptanya itu milik siapa? Ya. Dan sekarang bukan hanya gambar yang bisa di-generate ya. Teks bisa di-generate, video bisa di-generate, kode program bisa di-generate ya. Jadi kalau teman-teman ya bisa membangun sebuah aplikasi yang utuh itu menggunakan prompt itu sekarang sangat mungkin ya, seperti itu ya. Nah, ini nanti menjadi hak hak ciptanya siapa? Siapa yang berhak untuk mengklaim ini bikinan saya seperti itu ya. Nah, kemudian dampak dari penggunaan AI ini terhadap pekerjaan ya.
Ya, misalkan otomatisasi yang didukung oleh AI ini dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan munculnya pengangguran, ya. Contoh misalkan penggunaan robot dalam manufaktur, ya, ya ini sebenarnya efek yang sudah mulai terasa, ya. Jadi ya buruh-buruh itu ya ketika ya mereka bisa digantikan, sangat mungkin digantikan oleh robot, ya. Apalagi ya robot itu ya banyak sekali hal yang tidak perlu disupport, ya. Berbeda dengan buruh. Kalau buruh itu ya butuh tunjangan segala macam, ya robot tidak perlu tunjangan segala macam. Robot tidak butuh libur, robot tidak butuh cuti, robot tidak kenal apa namanya emosi, tidak punya emosi, ya. Robot tidak perlu serikat buruh misalkan, ya. Nah, sedangkan kalau pabrik itu ya perusahaan atau industri itu meng-hire buruh ya mereka melakukan hal itu, butuh tunjangan, butuh cuti, butuh libur, mereka membangun serikat, mereka demo kalau tidak tuntutannya tidak dipenuhi dan seterusnya gitu. Tapi kalau robot ya tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, ya. Ya belum ya ya karena mereka tidak memiliki emosi, ya seperti itu, ya. Nah, kemudian isu berikutnya adalah adanya ketergantungan dan juga keandalan, ya. Nah, contoh misalkan ketergantungan yang berlebihan pada AI dapat berisiko jika sistemnya gagal atau sistemnya dihack. Ya, contoh misalkan ini yang kasus yang beberapa kali kita mention ya di kuliah kita tentang ya self-driving car, ya self-driving car, ya. Jadi ketika misalkan self-driving car ini mengalami kecelakaan, ya ini kan karena kita sudah sangat ketergantungan terhadap self-driving car itu sendiri, ya. Nah, kemudian isu privasi dan keamanan data, ya. Ya, AI ini sering memerlukan data dalam jumlah besar yang dapat mengancam privasi individu, ya. Em, Contoh ya misalkan ya em, ya teman-teman misalkan eh, penggunaan sosial media ya yang kadang-kala ya kita itu tanpa tidak memiliki awareness ya dalam sosial media kita, ya data-data kita kita upload ya, data-data gambar foto kita upload ke sosial media dan itu ternyata menjadi di feed ke dalam eh, sistem AI, ya, ke dalam machine learning dan data-data kita dipelajari, data gambar foto kita dipelajari sehingga nanti ya sangat mungkin ketika misalkan kita melakukan browsing searching nama kita ya keluar foto kita gitu, ya. Ya walaupun dia tidak ada di data data si search engine itu tapi model wajah kita itu sudah dikenali seperti itu, ya. Jadi bukan bukan wajah kita disimpan, ya wajah kita dipelajari, ya. Itu karena seringkali itu tidak kita sendiri yang tidak aware terhadap eh, data itu, ya. Kita seringkali gitu misalkan ya, kalau misalkan kita dikontak sama orang yang tidak dikenal gitu ya tiba-tiba ditawarin kredit, tiba-tiba ditawarin macam-macam lah, ditawarin asuransi, ditawarin MLM gitu ya, kita komplain kamu dapat nomor saya dari mana, gitu ya. Ya padahal ya banyak data pribadi kita yang kita sebenarnya share secara tidak langsung, ya data gambar wajah kita, ya mungkin kita bikin video, bikin reels, bikin short, data suara kita itu kan kita feed, kita kita kasih itu dengan gratis ke eh, internet dan di internet itu tuh ya mesin-mesin AI juga melakukan proses crawling, ya ini tidak dibatasi kan, orang bisa siapa aja bisa nonton YouTube, siapa aja bisa nonton short, nonton reels, ya. Ya udah suara kita ada, gambar kita ada. Itu menjadi fit bagi algoritma-algoritma AI, sistem-sistem AI, ya. Ya, itu tidak kadang bukan masalah disalahgunakan, kita aja yang ikhlas-ikhlas aja ngasihnya gitu ya. Seperti itu. Ya. Terus kemudian keamanan cyber, ya. Ya, ini misalkan sistem AI ini juga rentan terhadap serangan cyber
yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan jahat ya. Contoh serangan cyber pada sistem AI yang mengontrol misalkan sistem pertahanan ya. Nah, kalau di hack jadinya seperti apa gitu ya. Ya. Em, ini sebenarnya sudah banyak ya eh, film-film yang menceritakan hal-hal seperti ini gitu kan. Bagaimana sistem itu bisa dihack, lalu kemudian sistemnya itu malah disalahgunakan. Ya. Nah, ini kita melihat ya em, isu-isu yang tadi kita singgung ya. Ini banyak sekali ya, ya menjadi bahan perbincangan ya. Ini artikel tahun 2024 ya, masih sangat hangat lah ya. Belum ada setahun kan ini November 2024. Ya ini ya, banyak dokter yang sudah menggunakan AI dalam perawatan medis ya, membantu proses diagnosa, membantu proses perawatan pasien ya. Ya. Kemudian di sini ya chatbot DeepSeek ya memiliki masalah privasi dan juga security ya. Ya. Ya, ini walaupun ini agak tendensius ya, karena DeepSeek ini buatan China ya, sehingga kemudian muncul isu privacy dan security-nya ya. Ya karena ini kan berkaitan dengan sistem AI yang di-provide oleh negara lain ya. Ini kalau ini DeepSeek ini diganti ChatGPT ya tidak akan mungkin tidak akan seheboh ini persoalannya ya balik lagi kepada tendensi-tendensinya ya memang yang kurang kurang objektif ya seperti itu ya padahal emang hanya DeepSeek yang bermasalah ChatGPT emang nggak bermasalah gitu kan Google Gemini emang nggak bermasalah Copilot emang nggak bermasalah gitu semuanya bermasalah ketika kemudian kita nge-feed data kita secara gratis ke sistem AI itu ya mau apapun sistem AI ya. Nah, tapi ini karena ada tendensi yang kurang baik ya, tendensi negatif sehingga kemudian menyebabkan apa namanya? Hal-hal seperti ini jadi booming gitu. Seperti itu ya. Nah, ya sekarang ya bagaimana kemudian ya isu-isu tadi ya eh, mungkin ini nanti akan kita tugaskan ya untuk jadi penugasan di pekan ini ya. Silakan teman-teman ini teman-teman memungkinkan nggak untuk bikin kelompok? Kalau nggak memungkinkan nanti tugasnya pribadi aja lah, mandiri aja lah ya. Mandiri aja. Ini teman-teman kerjakan ya. Ya. Bagaimana solusi dari ya kembali lagi ya. Kalau kita dalam kuliah etika AI ini sebenarnya tidak ada jawaban benar dan salah. Yang ada adalah teman-teman kerjakan, teman-teman sampaikan pendapat teman-teman ya berdasarkan sudut pandang teman-teman masing-masing ya. Nah, kemudian ya ini ya, jadi dari berkembang AI ini, pilih contoh ya, atau misalkan ambil contoh lain. Nah, nanti teman-teman coba pikirkan ya dari problem itu kira-kira apa gambaran solusi yang teman-teman ya beri penjelasan gitu ya. Kemudian yang kedua tentang misplaced trust in AI ya. Jadi salah menempatkan kepercayaan kepada AI ya. Nah, apa fenomena apa ini ya? Bagaimana bisa terjadi dan berikan contohnya ya seperti itu ya ini tadi ya dari hasil pembahasan tadi sebenarnya pemaparan tadi sebenarnya teman-teman bisa bisa dapatkan jawabannya ya. Oke sekian ada mungkin yang mau ditanyakan teman-teman Ya, izin tanya, Pak, ya. terkait yang black box tadi, Pak. Mm. Kalau black box itu dari sisi sebagai pengguna aja ya, Pak ya. Maksudnya kalau misalkan sebagai perusahaan pemilik AI tersebut, sebenarnya mereka kan tahu prosesnya untuk menghasilkan output tersebut gitu kan ya, Pak ya. Cuman nggak mereka tampilkan ke user-user gitu karena itu data rahasia mereka ya, Pak. Atau gimana itu, Pak? Hmm, black box yang dimaksud dalam AI itu sebenarnya begini eh, bukan hanya dari sisi user sebenarnya ya tapi bahkan dari sisi developernya pun itu dia buta sebenarnya. Karena gini,
Karena gini, si si yang pada saat kita melakukan pembangunan sebuah sistem AI, sebenarnya kan kita tidak ngoding sistem AI-nya itu. Yang kita coding itu adalah kita mengcode gimana AI itu mempelajari data, ya. Jadi, tapi ini penjelasannya sebenarnya agak teknis ya, agak teknis. Em, Teman-teman sudah udah belajar tentang ini belum? Artificial Neural Network? Kalau saya belum, Pak. Oh, belum ya. Oke, jadi saya, bentar ya, saya stop dulu share. Sambil nanti saya, ini lebih enak kalau kita bisa jelaskan dalam ini ilustrasi yang lebih enak ya. Hmm, ya, saya izin bentar dulu ya. Ya, teman-teman yang lain juga sama ya, belum belajar tentang ini ya, jaringan saraf tiruan, artificial neural network. Belum, Pak. Belum ya. Oh, mungkin agak, jadi belum belum kebayang banget ya bagaimana sistem AI itu. Machine learning belum belajar berarti ya. Belum, Pak. Oh, jadi ya mungkin jadi belum bisa kebayang banget ya. Oke, saya saya kasih mungkin ilustrasi yang sederhana ya. Walaupun nanti teman-teman harusnya harusnya belajar tentang algoritma machine learning ini ya. Nah, bayangkan gini ya teman-teman. Ini saya punya data ya, data ya. Jadi kalau saya ingin membuat sebuah AI yang basisnya machine learning ya, maka yang saya buat adalah eh, algoritma atau codingan ya, atau program untuk melatih mesin AI. Jadi ya, yang dibuat itu bukan AI-nya, tapi program yang melatih mesin AI. Jadi gimana caranya? Jadi bagaimana nanti membangun mesin AI-nya? Setelah saya punya program ini, ya, data ini saya masukkan ke sini. Nah, program untuk melatih mesin AI ini akan melatih si mesinnya berdasarkan data ini, sehingga nanti dihasilkan yang namanya AI, kecerdasan buatan. Ya. AI ini bentuknya kayak mana sih? Bentuknya itu sebenarnya kalau di dalam menggunakan ANN ya, menggunakan artificial neural network itu sebenarnya kumpulan weights ya. Weights ini apa sih sebenarnya? Angka-angka sebenarnya, angka-angka ya. Kalau dia bentuknya CNN atau deep learning ya, deep learning atau CNN. Nah, ini nanti bentuknya adalah layers ya. Layers ini isinya apa? Isinya sebenarnya dalamnya weights lagi, angka-angka gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada data yang mau dikenali, ya misalkan ya data data mau dikenali, ada data baru ini mau dikenalin, data baru ini nanti akan dimasukkan ke dalam, akan diproses oleh weight study atau layers, sehingga nanti ini akan menghasilkan eh, label ya. Misalkan ini data data gambar muka. Nah, nanti gambar muka itu bakal diproses oleh weights atau layers ini, nanti dikenali label muka itu mukanya punya siapa, muka siapa gitu. Nah, weights atau layersnya ini angka yang sebenarnya kalau kita lihat angkanya itu tidak ada maknanya, angka yang tanpa makna. Hmm. Jadi black box-nya itu bukan hanya gini,
perusahaan itu atau yang memiliki AI itu dia punya weights-nya, layers-nya ini dia punya ya, company-nya ya atau developernya, AI developer ini mereka punya ini weights atau layers-nya. Tapi mereka nggak bisa menjelaskan juga gitu. Bagaimana kemudian dari data ini dihitung oleh ini menghasilkan label ini. Seperti itu ya. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang black box itu hanya dari sisi user, iya karena mereka nggak punya ini, mereka nggak punya pengetahuan ini. User memang tidak tahu weights atau layers-nya. Kalau weights AI developer ya mereka karena mereka melatih mesinnya, tentu mereka punya weights atau layers-nya itu. Tapi weights atau layers itu tidak bisa juga AI developer menjelaskan dari data ini diproses atau diproses oleh weights atau layers menghasilkan label itu gimana prosesnya, kenapa weights atau layers-nya angka-angkanya seperti itu, AI developer nggak bisa menjelaskan. Mereka hanya bisa memberitahu bahwa weights atau layer ini hasil dari proses training, proses pelatihan. Nah, mereka hanya bisa menjelaskan itu. Tapi bagaimana kemudian, kenapa kemudian angkanya seperti itu, mereka nggak bisa menjelaskan. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya black box-nya seperti apa ya? Black box-nya sebenarnya dua. Dari user juga, dari developer juga, tapi beda jenis black box-nya. Seperti itu ya. Ya, gimana? Bisa dipahami? Terima kasih Pak jawabannya Pak. Ya. Ya, jadi ya apa namanya ya, emang kalau kalau ingin memahami sistem yang tadi ya emang lebih enak kalau teman-teman sudah ngambil machine learning ya, pembelajaran mesin ya, seperti itu. Udah mengambil kecerdasan artifisial ya, kecerdasan buatan. Dan nanti pasti akan lebih 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 ngeh lagi, oh maksudnya tuh ini gitu ya. Ya, karena memang eh, kita itu eh, paradigmanya udah. Kalau paradigma kita bikin program, kita yang code, kita yang tahu program itu ngapain gitu. Nah, itu bukan black box, itu white box. Kita sebagai developer tuh white box terhadap program kita. Karena kita tahu program kita algoritmanya seperti apa. Tapi kalau kita membangun sebuah mesin AI, bagi kita pun AI itu akan menjadi sebuah hal yang black box. Karena kita nggak tahu kenapa angka-angka weights-nya, layers-nya seperti itu. Ya, kita hanya tahu kita punya mesin, weights-nya, layers-nya seperti ini. Tapi kita nggak tahu kenapa weights layers-nya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Pak. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Ya, ya. Semoga bisa dipahami ya materi kita kali ini ya, teman-teman. Ya, balik lagi ya, karena ini mata mata kuliah yang sebenarnya lebih banyak menekankan kepada aspek afektif ya. Eh, eh, dan juga eh, kognitif ya. Jadi nggak ngajarin kita itu hal-hal yang sifatnya praktek psikomotorik nggak, tapi ngajarin hal-hal yang sifatnya tadi afektif ya. Bagaimana pendapat teman-teman terhadap satu permasalahan, terhadap satu problem ya. Kemudian aspek kognitif teman-teman paham tentang konsep-konsep umum yang berkembang tentang AI itu ya. Ya sehingga ya memang di sini lebih diharapkan teman-teman itu membangun argumentasi ya. Ini nanti kita kita akan lihat ya teman-teman nanti bikin bikin tugas ya untuk tadi ya mencoba lebih enak sebenarnya kalau diskusi ya. Gini aja deh nanti bikin kelompok tapi teman-teman bisa nggak berinteraksi di grup itu bisa nggak? Takutnya nggak bisa. Tapi nanti juga akan bikin tugas kelompok sih. Ya, etika AI ini pasti nanti bikin tugas kelompok ya, ya, untuk ngerjain tugas-tugasnya ya, seperti itu ya. Ya. Oke, ya nanti kita lihat ya, ya kita lihat. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan lain? Cukup ya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.